Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, selamat datang lagi di channel kami, tentunya Anjar Farm. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi setelah channel kita ini tidak upload atau tidak ada video baru sekitar 5 atau 7 hari ya. Karena memang kemarin saya dan terus kandang sedang banyak sekali kegiatan, banyak sekali acara, jadi memang waktunya belum sempat. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah kita bertemu lagi dengan keadaan yang mudah-mudahan menyenangkan. Oke, jadi langsung saja ya, di konten kali ini saya ingin bercerita, berbagi pengalaman dengan rekan-rekan, teman-teman semua, sedulur gue semua. Jadi memang akhir-akhir ini ya teman-teman, adanya atau banyaknya sapi impor luar negeri atau yang biasa disebut sapi BX ya. Memang akhir ini lagi rame menurut saya. Banyak omongan sana sini, pengaruh negatif, ada juga dengan pengaruh positif dengan adanya sapi impor ini. Dan kebetulan saya juga bergelut atau menggeluti atau juga bermain dengan sapi BX atau sapi impor itu yang dimaksud. Jadi seperti ini, kemarin saya sempat lihat ada channel yang mempertanyakan atau mungkin agak sedikit menyinggung sapi impor ini. Jadi kalau menurut saya, dengan adanya sapi impor ini, harga sapi lokal insya Allah masih tetap stabil. Jadi tidak ada pengaruh negatif dengan adanya sapi impor atau sapi luar negeri, sapi BX ini ya, seperti itu. Sekarang gini, kalau kita tidak ada sapi impor, pertanyaannya, apa sapi lokal itu mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari di wilayah NKRI Indonesia ini? Karena memang daging sapi ini merupakan salah satu bahan baku, bahan pokok keseharian yang sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan. Sekarang kita berpikir secara logika saja. Sapi BX ini itu ada di kota-kota besar. Jawa Timur ada, itu feedlot namanya. Jadi proses sapi BX itu dari luar negeri kemudian dikirim ke Indonesia melalui biasanya kapal ya. Kapal kemudian bongkar, itu masuknya sudah PT-PT. Jadi yang banyak dibilang feedlot peternakan sapi BX gitu. Itu di Jatim ada, di Lampung ada, Bandung, kemudian Subang, dan wilayah Jabodetabek itu ada feedlotnya. Jadi begitu impor dari Australia masuk Indonesia langsung masuk ke feedlot. Dan di feedlot itu pun itu masih ditahan atau digemukkan teman-teman. Jadi itu prosesnya biasanya di antara 2-3 bulan baru keluar ke panen. Balik lagi seperti yang tadi saya bilang, pertanyaan, apakah sapi lokal itu memadai atau sapi lokal mencukupi sih untuk kebutuhan keseharian di Indonesia ini? Menurut saya pribadi, jawabannya tidak mencukupi. Karena sekarang kita logika aja ya teman-teman, di Jabodetabek itu kan wilayahnya Jakarta, kemudian Bekasi, Depok, Bogor ya, mohon maaf kalau tidak salah. Itu Jabodetabek 4 kota. Jakarta itu kan ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, itu sangat luas. Kemudian Bekasi beberapa wilayah, kemudian Bogor beberapa wilayah, kemudian Depok beberapa wilayah. Andaikan 4 kota ini tentunya ada 20 RPH, itu pasti lebih. Jadi kita ambil sedikitnya 20 RPH ya. Tapi itu saya yakin lebih kalau kita cek satu-satu.
Andaikan kita di 20 RPH ini tiap mall, tiap malam 20 RPH ini, satu RPH-nya 10 pemotong atau 10 ekor. Jadi berarti berapa itu? Berarti 10 kali 20. Berarti itu di 200 ekor ya. 200 ekor. Itu tiap malam pasti rutin. Sekarang 200 ekor tiap hari itu baru di Jabodetabek. Belum di Jateng, belum di Jatim. Jadi menurut saya pribadi sapi lokal tidak mencukupi. Jadi dengan adanya sapi impor, adanya sapi BX ini justru menurut saya pribadi itu membantu. Jadi kita ambil sisi positifnya, banyak loh sekarang sapi-sapi betina masih produktif dipotongin. Sebenarnya kan sapi betina itu aset, kemudian itu ada UU-nya, tidak boleh kecuali sapi betina non produksi ya. Sekarang sapi betina masih produktif dipotong, itu kan sama saja. Sapi lokal ini kan makin lama makin habis. Makanya untuk menghindari tadi sisi positifnya, kita menghindari terjadinya habisnya sapi betina, sapi indukan, dengan adanya sapi BX ini itu jadi solusi. Jadi sapi-sapi betina produktif ini masih bisa terus berjalan, beranak, menambah banyak sapi jadi indukannya tentunya seperti itu. Itu sisi positif dari kami. Ini bukan kami menggurui, bukan kami bagus-baguskan sapi BX ya, tapi ini menurut kami, saya pribadi Akbar, owner dari Akbar Farm ini, dengan adanya sapi BX itu insya Allah jadi stabil, tidak ada yang dirugikan, tapi sama-sama berjalan. Sapi lokal jadi tidak terlalu terseok-seok untuk mencukupi kebutuhan daging, kemudian sapi impor juga datang, tidak mematikan harga sapi lokal. Itu ya menurut sisi positif dari kami. Bang. Oke teman-teman, jadi kemarin itu sempat ada pertanyaan yang mungkin agak menyinggung kami, Akbar Farm. Saya itu kan pemain sapi lokal ya, pemain sapi lokal, yaitu mainnya ya salah satunya dijual beli sapi bakalan, sapi jantan itu utama, itu pertama. Kemudian sapi-sapi kurban, booking kurban dari sekarang, itu di sini, istilahnya sapi kurban. Kemudian kita juga jualan atau kita salah satu supplier sapi potong. Jadi 3, jual beli bakalan, kemudian sapi kurban, persiapan kurban, kemudian sapi potong. Dan kemarin ada pertanyaan, itu saya lihat dari salah satu konten kreator ya, YouTube persapian, yang agak menyinggung saya ya, maaf teman-teman. Jadi saya itu tidak berpindah lah istilahnya. Kemarin agak menyinggung saya, katanya saya itu berpindah ke BX, padahal saya jualan sapi lokal. Salah, jangan seperti itu memandangnya ya. Jadi saya itu kan jual beli bakalan sampai detik ini itu masih berjalan teman-teman. Kemudian sapi kurban masih tetap berjalan, dan alhamdulillah di kandang saya ini banyak sekali sapi yang sudah terbooking sapi kurban. Kemudian kemudian ketiga ya teman-teman, kenapa sama yang BX, bahkan sampai detik hari ini pun saya juga masih motong lokal teman-teman, motong lokal dan sebagian sapi BX. Kenapa saya terjun ke BX juga? Karena saya tuh mengikuti pasar teman-teman. Karena pasar saya potongan itu pokoknya atau lokasinya ada di Jawa Barat, dan Jawa Barat ini dominan sapi BX. Makanya saya juga terjun ke sapi BX, tapi bukan saya terus mematikan sapi lokal, itu salah ya teman-teman. Jadi kita sama-sama berjalan, sapi lokal berjalan, sapi BX berjalan, seperti itu. Jadi tidak ada maksud untuk malah menjatuhkan, mematikan sapi lokal itu dalam kami ya Akbar Farm, itu tidak ada. Mungkin salah kalau
teman-teman, atau mungkin beliau yang mengatakan mematikan pasar jadi sepi, itu salah. Dan kemudian saya jelaskan lagi, sapi BX itu kita ambil dari PT, jadi sistemnya seperti DO. Jadi bukan semena-mena sapi BX itu kita nggak punya uang, kita nggak punya modal, kita dihutangin sama PT, itu salah. Bukan seperti itu teman-teman. Kita jelaskan menurut pengalaman kami. Jadi begini teman-teman, kita ambil di PT itu pakai DO. Jadi kita pakai DO itu kita harus bayar cash teman-teman. Saya jelaskan ya, bukan cuma disuplai aja kita tidak bayar, enggak, kita tetap bayar cash, kemudian barang baru bisa keluar PT. Kalau tidak percaya silahkan bikin DO kemudian beli, itu seperti itu ya. Kemudian ada juga mungkin kalau DO nya ini udah berjalan bagus bertahun-tahun stabil, ambilnya makin banyak, itu biasanya kita pembayaran tidak harus 100%, mungkin di 50, 70 itu sapi bisa keluar, karena memang DO itu atau sang pemilik DO ini dengan PT ini kerjasamanya bagus, stabil, bayaran oke, keuangan oke, dan pengambilannya jumlahnya banyak. Biasanya seperti itu pengalaman kami ya. Jadi tidak semena-mena kita tadi bilang kita cuma dikasih sapi BX aja suruh jadikan uang, itu salah seperti itu. Itu mungkin itu tadi lah yang saya bisa jelaskan, atau saya mungkin berbagi pengalaman dengan teman-teman adanya sapi BX ini. Kemudian tentang perputaran transaksi di dunia sapi BX itu ya, tadi itu mungkin pengalaman saya, mungkin kan banyak sekali teman-teman yang sudah bermain BX sangat lama, itu seperti itu. Jadi kami Akbar Farm tidak mematikan harga sapi lokal, kami juga tidak istilahnya meninggalkan sapi lokal tetap berjalan. Saya sampai detik ini juga potong sapi lokal. Kemudian yang saya tadi bilang, BX tidak selamanya negatif, tapi positif juga ada di dunia persapian ini. Jadi insya Allah kita tetap istilahnya berjalan lah beriringan. Kalau kita bilang harga sapi lokal sekarang murah, itu salah teman-teman. Mungkin teman-teman bisa pasar-pasar ya, harga sapi itu stabil. Yang membedakan harga sapi mahal atau tidak, kualitas sapi itu sendiri. Kualitasnya bagus, super tebal, untuk kelas potong harganya pasti bagus, di atas 50.000 per kilo. Kalau sapinya masih kurus, masih sedang, pasti di bawah 50.000 per kilo. Kemudian kalau harga sapi super, harga sapi kontes, sudah ada nilai pasarnya sendiri ya. Itu masuknya ke kolektor, penghobi, pecinta, seperti itu. Jadi semua itu sudah ada porsinya masing-masing, sudah ada target penjualannya masing-masing, seperti itu. Jadi insya Allah garis bawahi lagi, kami Akbar Farm tidak meninggalkan sapi lokal, tetap kita jualan sapi jual beli, sapi bakalan ya, keluar masuk, sapi kurban, sapi potong. Jadi di sini semua Bismillah, dan mudah-mudahan terus bergerak, terus maju di peternakan sapi Indonesia ini. Kita saling support, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit yang memang akhir-akhir ini berkembang, atau adanya wabah ini petani sangat sulit sekali, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya di kesempatan konten kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Tunggu next konten dari Akbar Farm. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman, agar channel ini lebih berkembang, lebih bermanfaat lagi, mudah-mudahan, amin. Dan kami lebih bersemangat lagi bersama sultannya. Oke, terima kasih. Kami izin pamit undur diri. Semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.